Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Ibu pada hari ini? Nah, di sini saya akan melakukan diskusi terkait dengan hasil pengajian yang telah dilakukan pekan kemarin, dan juga saya akan mengajak Ibu untuk melakukan forum terkait dengan prioritas masalah kesehatan. Ini untuk waktu kurang lebih sekitar maksimal 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan melanjutkan terkait dengan hasil pengkajian yang kemarin sudah dilakukan. Yang pertama, untuk masalah yang pertama itu terkait dengan kesiapan peningkatan pengetahuan. Biasanya ada beberapa masalah yang perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, dari Korban sendiri masih belum maksimal terkait dengan pendidikan untuk pendidikan di luar formal, seperti terkait dengan sosialisasi tentang pergaulan pada remaja seperti apa. Sedangkan anak kecil usia ini masuki usia pra remaja, yaitu usia 10 tahun, di mana dalam usia tersebut perlu adanya peningkatan pengetahuan terkait dengan pergaulan yang baik terhadap teman sebayanya. Kemudian untuk yang kedua, dari pola kesehatan setelah pemulihan pasca operasi, mengapa sudah baik dalam manajemen pola kesehatannya, namun ada beberapa hal yang perlu kita ditindaklanjuti, seperti menangani kelelahan dan juga penurunan pada nafsu makan. Kemudian untuk yang selanjutnya, yaitu khusus pekerjaan dari Tuan S sendiri yang bekerja di pasar, itu sebagai memiliki resiko sedang terhadap paparan COVID-19. Untuk terkait dengan manajemen kesehatannya, manajemen proteksinya sudah baik secara umum, yaitu menggunakan masker dan juga sering cuci tangan. Namun dalam protokol kesehatan sendiri ada yang masih kurang, yaitu tidak memakai sarung tangan dan juga masih berjabat tangan dengan orang lain. Nah, di situ perlu ada penambahan terkait dengan manajemen proteksi diri, seperti penambahan APD selama bekerja. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan melakukan scoring terkait dengan masalah tersebut. Nah, masalah yang sudah saya sebutkan tadi itu di sini ada 4 kriteria. Yang pertama, sifat masalah, yaitu ada masalah tersebut itu kurang sehat, ancaman kesehatan, atau keadaan yang sejahtera. Menurut itu seperti apa? Itu Mbak, ancaman kesehatan. Berarti sifat masalah yang saya sebutkan tadi adanya ancaman kesehatan, berarti untuk skornya itu 2. Kemudian untuk kemungkinan masalah dapat diubah, di sini ada 3 masalah, Mbak. Ada 3 opsi. Yang pertama, ini mudah diubah, kemudian sebagian, dan tidak dapat diubah. Nah, menurut Mbak sendiri, seperti apa sifat masalah yang saya sebutkan tadi? Mudah diubah. Berarti skornya 2. Untuk potensi masalah dapat dicegah, nah di sini ada tinggi dan rendah. Nah, menurut Mbak sendiri, sifat masalahnya tersebut dalam pencegahannya itu mudah dicegahnya itu tinggi, cukup, atau rendah? Cukup. Kemudian terkait penonjolan masalah tersebut yang sudah saya sebutkan tadi itu, masalahnya perlu segera ditangani atau ada masalah tapi ditanganinya itu tidak terlalu urgent, kemudian masalah tidak dirasakan. Masalah tetapi tidak perlu ditangani. Tidak perlu segera ditangani. Baik, kemudian saya akan melanjutkan untuk masalah yang kedua, yakni terkait dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, di sini
dari hasil pengkajian kemarin, Nyonya sendiri susah, kadang mudah stres ketika menghadapi dari anaknya sendiri. Selain mendampingi daring, juga kelelahan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Kemudian KR sendiri juga merasa khawatir terkait dengan penyebaran pandemi yang cukup luas ini, karena selalu berinteraksi dengan orang banyak. Kemudian untuk secara lingkungan tempat tinggal, di sini kan rumahnya di belakangnya ini ada pabrik tahu, kemudian kadang asapnya itu kan kemana-mana. Jadi untuk lingkungan sekitaran rumah Tuan R sendiri, untuk asapnya, untuk lingkungan udara, terutama udara atau asapnya itu kurang sehat seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah tersebut, saya dan Mbak akan melakukan scoring seberapa penting masalah tersebut harus ditangani. Yang pertama, terkait sifat masalah sama seperti sebelumnya, yaitu kurang sehat, ancaman kesehatan, atau keadaan sejahtera. Menurut Mbak seperti apa hal yang sudah saya sebutkan dalam masalah itu? Misalnya lebih kaya dalam Baik, untuk skornya itu juga. Kemudian untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu mudah, sebagian atau tidak dapat diubah. Kemudian untuk potensi masalah yang dapat dicegah, ada tinggi, cukup, dan rendah. Tinggi. Kemudian untuk menonjolnya masalah tadi ada 3, yaitu mudah, yaitu masalah perlu segera ditangani. Yang kedua, ada masalah tapi tidak urgent untuk segera ditangani. Yang ketiga, masalah tidak dapat dirasakan. masalah tetapi tidak perlu ditangani. Tidak perlu segera ditangani. Baik, selanjutnya terkait dengan masalah yang terakhir, yaitu gangguan proses keluarga, di mana dalam hasil pengkajian yang kemarin, untuk kondisi ekonomi keluarga Tuan R ini mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, keluarga Tuan R mengalami perubahan status kesehatannya pada Nyonya sendiri pasca operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Kemudian keluarga Tuan R sendiri mengalami perubahan peran, karena Nyonya sendiri harus dibantu apabila mengerjakan pekerjaan yang terlalu berat. Itu terkait dengan masalah proses gangguan dalam keluarga. Nah, menurut Mbak sendiri terkait dengan sifat masalahnya tersebut seperti apa, Mbak? Kurang sehat. Kemudian untuk kemungkinan masalah ini dapat diubah itu seperti apa, Mbak? Mudah, cukup, atau tidak dapat diubah? Mudah. Kemudian untuk potensi masalah dapat dicegah itu tinggi, cukup, atau rendah? Tinggi. Kemudian yang terakhir, untuk menonjolnya masalah seperti apa, Mbak? Berarti untuk keseluruhan sendiri hasilnya itu yang tertinggi itu terkait dengan gangguan proses keluarga. Jadi untuk prioritas nanti saya akan melakukan selama 2 minggu ke depan, dimulai dari minggu depan, minggu ketiga, itu saya akan melakukan beberapa intervensi, yaitu terkait dengan afektif, psikomotor, dan juga kognitif. Nanti saya akan mengadakan tips-tips bagaimana untuk mengatasi masalah gangguan pada proses keluarga. Baik Mbak, sebelum saya apa yang ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.